Hai, saya Luna dan saya akan menceritakan tentang Audrian or Audrey. Kita mulai cerita dari prolog Arc 1. Segala nama tempat tokoh maupun peristiwa dalam cerita ini sepenuhnya fiktif dan hanya hasil dari imajinasi penulis. Jika ada kesamaan dengan nama, tempat, atau kejadian nyata, itu hanyalah kebetulan semata dan tidak disengaja. Kita memiliki dua tempat main poin dari cerita ini, yaitu kota pertama Madukarto yang terletak di Jawa Tengah, Indonesia, sangat dekat sekali dengan Yogyakarta. Letaknya di Jalan di Andalus, sekitar Jalan di Andalus, dan tempat ini adalah fiktif. Kota kedua yaitu adalah Anderon, Jawa Timur, Indonesia. Letaknya sangat dekat dengan Pasuruan, dan kota ini juga sangat fiktif. Dan dalam cerita ini, Indonesia digambarkan sebagai negara maju yang mampu mengelola kekayaan alam dan keindahan sumber dayanya dengan sangat baik. Pemerintah benar-benar memikirkan kemajuan bangsa, menciptakan kota-kota yang tertata rapi, rumah-rumah yang estetis, gedung-gedung yang megah, hingga jalanan yang mulus. Keindahan dan keteraturannya bahkan melampaui standar negara maju seperti Australia, membuat Indonesia terlihat lebih modern seperti halnya negara di Eropa atau bahkan sesama Asia, Jepang. Kita akan pengenalan karakter terlebih dahulu. Kita mulai dari Audrian. Audrian Polena merupakan seorang remaja SMA laki-laki dari Madukarto yang asalnya dari kota tepi pantai yang hidup sederhana bersama kedua orang tuanya. Namun, setelah keluarganya mendapat bencana, dia hidup bersama paman dan bibinya di Anderon dan bersekolah di sana dengan kehidupan baru. Anak ini, Audrian, sangat pemalu. Dia sendiri memiliki tubuh yang kecil, wajah yang sangat feminim untuk anak laki-laki, bahu yang tidak lebar, dan badan yang ramping. Untuk bersuara saja dia sangat lembut, tidak selayaknya anak laki-laki pada normalnya. Namun, Audrian ini adalah salah satu anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya, sangat rendah hati dan juga baik hati. Kita beralih ke karakter kedua di Arc 1, yaitu adalah Markus. Markus Nurbano, atau bisa dipanggil Marky. Dia adalah sahabat karib Audrian. Markus sendiri adalah teman semasa kecil Audrian. Semenjak kepindahannya dari Jakarta ke Madukarto, tinggal di dekat kompleksnya. Dan untuk pertama kalinya mereka bertemu di sekolah dasar satu kelas bersama Markus dengan Audrian, mereka langsung bonding, dan bonding itu sangat kuat sekali hingga sekarang, hingga mereka SMA. Mereka selalu bersekolah bersama dari SD hingga SMA. Selalu satu kelas, selalu satu bangku. Markus, orang yang selalu dikagumi oleh perempuan, memiliki wajah yang sangat ganteng, sangat tampan, rambut yang sangat stylish, badan yang tegap. Dia juga bermain di basket dari SMP hingga SMA, termasuk dalam tim inti di sekolahnya bahkan. Markus selalu menjadi bintang, sebaliknya dari Audrian.
yang dimana selalu mengumpat di balik Markus untuk menyembunyikan dirinya sendiri. Namun persahabatan mereka tidak bisa diputuskan oleh hanya sekedar itu saja. Kita beralih ke karakter ketiga dalam arc ini, yaitu ada Danny, teman sekelas Audrien di Madukarto. Salah satu teman yang cukup dekat dengan Audrien dan Markus, atau bisa kita bilang pada zaman sekarang yaitu satu circle Audrien di Madukarto. Danny Nugroho, anak yang cukup pintar, cukup cerdas, cukup cerdik, memiliki strategi yang sangat bagus. Dan ini adalah orang yang menjerumuskan Audrien ke dalam dunia game. Danny Nugroho. Kita beralih ke karakter keempat dalam cerita ini, yaitu adalah Sarah atau Sarah Nugraini. Sarah merupakan teman satu circle Audrien juga, satu-satunya perempuan dalam circle ini. Sarah sangat tomboy, namun kecantikannya tidak bisa dipungkiri. Keluarganya berasal dari Maluku. Ibunya berasal dari Maluku dan ayahnya berasal dari Yogyakarta. Ibunya pindah ke Yogyakarta dan melahirkan anak bernama Sarah Nugraini. Ketika Sarah memasuki bangku SMP, mereka pindah ke Madukarto dan sekarang ber-SMA di SMA yang sama dengan Audrien, Markus, dan juga Danny. Sarah Nugraini. Kita beralih ke karakter kelima, yaitu ada Andre Polena. Andre yaitu adalah ayah Audrien, seorang buruh swasta yang gajinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya yang sederhana. Namun di balik itu, Andre sangat berjuang mati-matian untuk keluarganya, terutama untuk anaknya, yaitu Audrien. Segala cara dia gunakan agar anaknya bisa bersekolah, bahkan berlembur sekalipun di dalam kantor. Andre merupakan orang yang sangat tangguh, orang yang sangat bijaksana, dan juga tertib. Andre Polena, ayah Audrien. Kita beralih ke karakter keenam, yaitu ada Tantrum. Tantrum Polena. Tantrum sendiri merupakan anak orang kaya sebenarnya. Dia adalah blasteran Perancis Indonesia. Dia jatuh cinta kepada Andre, suaminya, ketika masuk ke bangku kuliah. Dia tidak melihat kekayaan dari Andre, namun dia melihat kegigihan Andre dalam mencintainya. Tantrum Polena merupakan ibu Audrien, seorang ibu rumah tangga yang membuka usaha makanan sendiri di rumahnya demi membantu ekonomi keluarga, serta seorang ibu yang penyayang kepada anaknya. Kita beralih ke karakter ketujuh, yaitu ada Sofia. Sofia Liliana Nurdan merupakan ibu Markus, seorang dokter ahli bedah yang terkenal dan merupakan sahabat dekat dari ibu Audrien, Tantrum. Sering kerja larut malam, namun masih bisa meluangkan waktu untuk anaknya. Tak jarang dia meluangkan waktu di akhir pekan untuk hanya family time dengan Markus dan juga suaminya. Sofia sendiri
lahir di Madukarto dan menempuh pendidikannya di UI, di Depok, di Jakarta. Namun dia kembali ke Madukarto untuk menjadi dokter di salah satu rumah sakit terkenal di kotanya. Merupakan seorang yang penyayang sekali, perhatian, dan sangat rendah hati. Kita beralih ke karakter ke-8, yaitu ada Dodi, Nur, dan ayah Markus. Dodi merupakan seorang kontraktor bangunan kaya raya yang cukup terkenal. Sering dinas keluar kota dikarenakan proyek-proyek besar yang didapatkannya. Dodi sendiri merupakan orang yang gagah, sangat berani, sangat bertanggung jawab, sangat disiplin, dan juga bijaksana. Namun dia seorang yang sangat penyayang kepada anaknya. Markus selalu diberikan apapun yang dia inginkan. Karena masa lalu Dodi, yang dimana dia awalnya adalah orang susah, dan dia tidak ingin hal itu terjadi kepada anaknya yang harus mati-matian untuk mengejar mimpinya. Dodi Nurdanu. Kita beralih ke karakter ke-9, Amanda Polena. Amanda merupakan bibi Audrian yang berprofesi sebagai desainer baju di Anderon, seorang desainer baju terkenal yang dulunya pernah berprofesi juga sebagai model terkenal. Amanda sendiri merupakan adik kandung dari Tantrum Polena, ibu Audrian. Dan uniknya, Amanda sendiri menikahi adik dari suami kakaknya, yaitu adik dari Andre Polena. Dia adalah orang yang penyayang sekali, sangat mengkhawatirkan keluarganya, namun sangat disayangkan karena kondisi kesehatannya. Dia tidak bisa memiliki anak. Di balik senyumannya selalu ada titik tersedih yang sangat terlihat. Namun, dia selalu tersenyum dan dia selalu murah hati. Amanda Polena. Dan kita beralih ke karakter terakhir dalam arc 1 prolog, yaitu adalah Maxim Polena, paman Audrian yang juga suami dari Amanda Polena dan adik dari Andre Polena. Seorang pemilik brand baju lokal terkenal di Indonesia. Maxim Polena adalah seorang pebisnis handal di Anderon, sangat terkenal di Anderon. Semua orang di dunia bisnis mengenalnya. Dia orangnya pendiam, namun selalu to the point. Itu adalah Maxim Polena. Dan itu adalah intro dari prolog arc 1. Selanjutnya kita akan berpindah ke chapter
1.